Jakarta itu kota metropolitan yang selalu ramai. Tiap hari orang selalu sibuk dengan meeting, networking, atau sekedar clubbing buat nikmatin hidup. Bahkan macet juga panjang ya, bisa sampai tengah malam. Kalau kita perhatiin, orang-orang di kota-kota besar ini kebanyakan masih have fun aja jalanan hidup. Masih single, tapi gak sendirian, pergaulan luas dan juga bebas. Biasanya juga makin aneh aja gitu dalam urusan percintaan. Tapi ternyata, data ngebuktiin kalau 51% warga Jabodetabek yang usianya di bawah 40 tahun itu ngaku kalau mereka merasakan kesepian. Ini bukan cuma terjadi di Jakarta aja, kota-kota besar lainnya juga punya masalah yang sama. Pertanyaannya, kenapa sih makin kesini makin banyak orang yang ngerasa kesepian? Kenapa ramainya perkotaan malah bikin kita kesepian? Dan yang terpenting, apa dampaknya buat kita semua? Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang kesepian. Enjoy! Salah satu penyebab terbesar masalah kesepian di perkotaan adalah karena budaya modern yang individualis. Kerja super keras sebagai kuda sampai gak ada waktu buat social life, sibuk sama urusan masing-masing, pertemanan juga yang cuma basa-basi. Mungkin di perkotaan, lo bakal kenal sama ratusan orang baru. Tapi budaya individualis ini bikin kita ngerasa gak dekat secara emosional sama ratusan orang itu dan berakhir kesepian. Kesepian ini terjadi di semua orang ya. Mau lo kaya atau miskin, kerja di korporat atau di pabrik, lo rentan ngalamin kesepian ketika lo nggak bisa bangun koneksi emosional sama orang-orang di sekitar lo. Belum lagi di kota besar kayak Jakarta, banyak perantau dari kampung yang mengadu nasib di sini. Mereka jauh dari keluarga, jauh dari teman, bahkan pasangan, dan mereka kudu survive tinggal di lingkungan yang mungkin bisa 180 derajat berbeda sama kampung halamannya. Nah terus, apa yang terjadi ketika orang-orang ini kesepian di Jakarta? Yes, mereka bakal nyari hiburan di kota ini. Ada yang tiap weekend jalan-jalan ke mall atau ke Blok M. Ada juga yang main padel ya, atau lari culture di GBK. Sampai kemaksain beli barang-barang mahal kayak iPhone 17 biar dianggap keren sama orang-orang di sekitarnya. Dari semua cara coping stress yang dilakuin, ada satu cara yang menurut gue ini cukup unik buat kita bahas, yaitu liburan ke pedesaan buat healing. Di kasus warga Indo sekarang, mungkin kita bisa lihat ya, banyak orang yang obses banget buat liburan ke Jogja atau Bali. Gak jarang juga ada yang rela ngutang ya demi traveling. Tapi, apakah kesepiannya sembuh setelah liburan? Gak juga cuy. 64% orang yang balik setelah liburan itu justru jadi stres dan kesepian lagi setelah liburan. Perasaan senang waktu liburan itu cuma bentaran doang. Kita jadi stres lagi karena harus balik ke kehidupan nyata. Meskipun banyak orang yang meromantisasi hidup slow living di Bali atau Jogja, tapi faktanya tingkat bunuh diri di desa justru 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan di kota. Kenapa? Karena ya hidup di desa itu gak lepas dari masalah struktur sosialnya. Di kota besar, apalagi lo kalangan menengah ke atas, lo punya privilege dari budaya individualis mereka, yaitu orang di sekitar lo itu gak akan kenal siapa lo dan gak akan peduli juga tentang hidup lo. Meskipun individualis ini bikin kesepian, tapi seenggaknya kagak ada orang yang gosipin lo. Nah tapi kalau di desa, privasi itu barang langka. Budaya gosip di desa bikin apa aja bisa dikomentarin. Lo gagal sedikit atau misalnya punya setitik gitu ya aib, satu kampung pasti bakal tahu soal itu. Nah rasa malu yang muncul karena budaya ini bikin tekanan sosial di desa itu jadi lebih berat, sampai banyak yang akhirnya menarik diri dan jadi kesepian, bahkan akhirnya ya meninggal. So, apakah maksain bertahan di perkotaan adalah solusinya? Sebenarnya sih nggak juga, karena bisa jadi nggak ada yang lebih baik antara perkotaan dan pedesaan ya. Karena menurut gua sendiri emang kedua tempat ini punya pros and cons-nya masing-masing. Di pedesaan mungkin ada budaya gotong royong yang kuat ya, tapi tekanan sosialnya juga lumayan berat dan lo udah pasti at some point bakal digosipin kalau ada masalah. Nah di perkotaan mungkin orang-orangnya itu individualis, jadi jarang ada yang nyinyir ya karena mereka sibuk sama urusannya sendiri. Tapi buat beberapa orang, kesepian di tempat ramai itu jauh lebih menyakitkan daripada kesepian di tempat sepi. Kalau di desa tertekan sama gosip tetangga dan di kota kesepian dalam keramaian, akhirnya banyak anak muda yang milih jalan ketiga, yaitu menarik diri sepenuhnya. Atau kalau di Jepang, ini disebut hikikomori. Hikikomori adalah kondisi ketika seseorang mengurung diri di kamar, gak mau sekolah, gak mau kerja, gak mau ketemu langsung sama orang lain selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Banyak orang salah paham soal hikikomori. Hikikomori itu lebih deep dari sekedar males. Penyebab utamanya seringkali bukan kemalasan, tapi takut kegagalan.
Di zaman sekarang, standar sukses itu gila banget. Lu harus lulus cepat, dapat kerjaan yang bagus, terus juga gajinya harus gede, bisa nikah, bisa punya anak, sampai ke punya rumah dan juga punya mobil yang bagus. Banyak orang yang gak tahan sama tekanan-tekanan ini, dan akhirnya mereka memilih buat menarik diri dari lingkungan sosial ke dunia online. Internet biasanya jadi tempat pelarian yang sempurna bagi para hikikomori, karena mereka bisa dapat hiburan dan interaksi sosial tanpa harus khawatir bakal dijudge kayak di dunia nyata. Tapi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang baik ya, karena ya semakin lama seseorang mengurung diri, mereka jadi semakin takut buat keluar rumah. Bahkan di Jepang sendiri ada istilah masalah 80-50, yang artinya orang tua umur 80 tahun itu harus ngurus anak hikikomori umur 50 tahun. Banyak juga akhirnya ya kasus 80-50 ini yang berakhir tragis. Saat orang tuanya meninggal dunia, sang anak juga milih bundir karena ya menganggap dirinya diterlantarkan sama orang tuanya sendiri. Meskipun di Indo gak separah di Jepang, tapi ada riset yang bilang kalau 40% siswa di Bandung juga punya kecenderungan hikikomori. Dan sama kayak Jepang, akibat yang paling nyeremin dari isolasi ekstrim ini adalah karena mungkin data resmi kepolisian Indo cuma nyatet ada 600 sampai 1000 kasus bundir di Indo per tahun. Tapi ini sebenarnya ibarat gunung es ya. Ini angka yang kelihatan di permukaannya aja. Karena kalau kita cari lebih dalam, sebenarnya tuh kasus di Indonesia itu bisa jadi lebih banyak dari apa yang secara formal sudah tercatat. Bahkan juga ada riset yang bilang kalau masih ada 859,1% kasus yang gak tercatat di Indonesia. Yang artinya bisa jadi banyak anak hikikomori di Indonesia yang meninggal dunia karena bunuh, tapi kasusnya itu gak dilaporin. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Ada beberapa orang yang bilang kalau penyebab kesepian itu karena kepribadian introvert. Tapi nyatanya, introvert dan kesepian itu beda. Gak semua introvert itu kesepian, dan gak semua penyebab kesepian adalah karena perilaku introvertnya. Introvert itu tipe kepribadian. Ibaratnya mungkin temen lu dikit, tapi ya lu oke-oke aja gitu dengan hal itu, karena ya lu memang lebih nyaman buat menghabiskan waktu sendirian. Tapi kalau kesepian adalah kondisi mental kita. Ada gap antara hubungan sosial yang kita harapin sama kenyataan yang kita terima. Ada orang yang tetap merasa kesepian walau punya 100 teman, karena ya mereka berharapnya bisa punya teman yang dekat ya buat curhat, tapi aslinya gak ada yang dekat satupun. Artinya apa? Meskipun lo ekstrovert abis, kalau lo gak nyaman sendirian, ya lo bakal kesepian. Dan menariknya, orang yang kesepian itu biasanya pernah ngerasain perih atau nyeri di bagian dada. Dan itu bukan lebay ya, rasa sakitnya itu beneran ada. Dan kalau dianalogiin, itu rasa sakitnya mirip kayak kalau kulit lo kesiram air panas atau kita kena pukul. Nah, kalau dibiarin berlarut-larut, ini bisa ningkatin resiko lo kena darah tinggi, stroke, atau bahkan serangan jantung. At the end of the day, masalah kesepian itu gak bisa kita anggap remeh ya guys. Jangan anggap ini cuma fase galau atau sensitif aja. Kalau lo biarin rasa kesepian itu sampai jadi kronis, tubuh bagian dalam lo pelan-pelan tuh bakal sakit. Jadi ada beberapa solusi juga yang bisa coba lo lakuin. Yang pertama, lo perlu ubah mindset lo dulu. Berhenti lihat interaksi sosial itu sebagai hal yang buang waktu. Lihat itu sebagai kebutuhan biologis primer, sama kayak makan dan tidur. Makan dan tidur kan itu suatu kebutuhan ya. Nah, sama ketemu orang, interaksi sosial itu juga kebutuhan lu, yang sama kayak makan dan tidur. Yang kedua juga, lu bisa coba mulai terima realita kalau struktur sosial zaman sekarang itu emang bikin kita gampang kerasa kesepian. Jadi ya, cari temen itu emang butuh extra effort ya. Gak bisa kita cuma nunggu aja ada orang yang nyamperin kita terus ngajakin kita berteman. Kita sebenarnya tuh gak harus punya 100 temen yang deket ya. Mungkin cukup aja 1 atau 2 dimana lu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dijudge. Dan akhirnya dari situ kan lu bakal ngerasain yang namanya psychological safety
dan ini udah cukup buat nurunin level stres di tubuh lo. Atau opsi lainnya, lo bisa juga coba third place versi lo. Misalnya ya, lo join komunitas buku atau komunitas lari ya di Culture kayak di GPK gitu. Kebetulan juga di 1% ada Good Life Membership, di mana teman-teman members bisa saling ngobrol di chat atau ketemu di weekly gathering. Bahkan kita juga bikin khusus support group buat lo yang butuh tempat curhat aman dan juga nyaman. Buat lo yang tertarik, bisa cek aja ya di website kita atau klik link yang ada di description box. Udah gue taruh linknya di sana. Karena pada akhirnya, obat dari kesepian itu bukan keramaian, apalagi pindah tempat. Tapi ini semua tentang rasa nyaman sama diri lo sendiri. Lo bisa nyaman dan menerima ketika lo harus sendirian. BTW 1% juga pernah bikin video ya tentang cara mengatasi rasa kesepian. Jadi kalau lo masih penasaran buat ngadepin cara kesepian, lo bisa langsung aja ya tonton video dari sebelah kiri, atau lo juga bisa coba tonton rekomendasi kita yang ada di sebelah kanan. That's all for today. Gua Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.